tentang definisi apologetika. Ya. Apologetika Kristen adalah studi tentang bagaimana menjawab dan menjelaskan berbagai pertanyaan tentang isi iman Kristen. Ini bisa dilihat di buku saya, Apologetika Karismatik, Karismatik yang ku kenal dan ku yakini. Ya, ini adalah sebuah buku apologetika. Kalau di Indonesia ini merupakan satu-satunya buku tentang apologetika karismatik yang ditulis secara komprehensif, ditulis secara sistematis, logis, dan juga secara biblis di dalam argumen-argumennya. Ya. Nah, di dalam buku tersebut di halaman 43, saya menulis apologetika Kristen dapat diartikan sebagai studi untuk memperlengkapi orang Kristen sehingga mampu memberikan penjelasan dan memadai mengenai iman mereka di dalam Kristus dan mempelajari bagaimana cara membagikannya dengan orang lain serta bagaimana mempertahankannya dari serangan dan penyesatan. Sedangkan apologetik adalah aktivitas menjelaskan apa yang dipercayai dan mengapa mempercayainya. Ya. Atau seperti apa yang dikatakan oleh R.C. Sproul dalam buku Defending Your Faith, ya. Dia mengatakan bahwa tugas atau ilmu apologetika Kristen terutama berkaitan dengan menyediakan pembelaan intelektual atas klaim kebenaran iman. Ya. Ini bisa dilihat di buku ini di halaman 1. Sedangkan Richard L. Pratt menyebutkan bahwa suatu apologia artinya pembelaan yang diberikan dan apologetika adalah studi yang mempelajari langsung bagaimana mengembangkan dan menggunakan pembelaan. Ini bisa saudara lihat di buku Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus di halaman 2 dan 3. Sementara itu, John Frame ya, menjelaskan bahwa apologetika Kristen yang tidak ada kaitannya dengan permintaan maaf, ya, berusaha untuk melayani Tuhan dan gereja dengan membantu orang percaya untuk melaksanakan mandat dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini bisa dilihat di buku di halaman yang pertama, buku dari John M. Frame. Ya. Jadi ringkasnya pada dasarnya apologetik itu adalah berbicara untuk mempertahankan atau memberi jawaban. Sedangkan apologetika adalah suatu studi yang mempelajari bagaimana agar dapat mempertahankan dan memberi jawaban tentang iman Kristen atau wawasan dunia Kristen yang memadai. Ya. Atau seperti yang dikatakan oleh Rahmiati Tanujaya di dalam bukunya Spiritualitas Kristen dan Apologetika Kristen. Apologetika adalah suatu studi untuk mempelajari bagaimana melakukan pertanggungjawaban, mempertahankan atau memberikan jawaban dari apa yang diyakini oleh seorang dengan efektif. Ini dapat dilihat di halaman 38 dari buku Spiritualitas Kristen dan Apologetika Kristen yang ditulis oleh Rahmiati Tanujaya. Ya. Nah, jadi ada dua istilah lain yang harus dipahami terkait dengan istilah apologetika ini, yaitu apologetik dan apologet. Ya. Istilah apologetika sebagaimana telah didefinisikan di atas menunjuk kepada studi atau ilmunya. Sedangkan istilah apologetik itu sendiri dikaitkan dengan aktivitas atau implementasinya, dan istilah apologet menunjuk kepada orang yang melakukan apologetik. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan apologetik, ya, itu kita sebut sebagai apologet. Ya. Nah, dari kata apologia ini kemudian kita mendapatkan kata-kata turunan seperti apologit, ya, apologis, dan apologetik. Seperti yang dijelaskan oleh F. Bruce, ya, yang dikutip oleh Douglas Groothuis, ya, di buku Truth Decay. Ya. Di situ dikatakan ketika Petrus berbicara tentang siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kata Yunaninya adalah apologia, yang darinya kita mendapatkan kata turunan apologi, apologis, dan apologetik. Nah, fungsi apologetika. Apologetika Kristen merupakan cara menyajikan pembelaan yang masuk akal tentang iman dan kebenaran Kristen kepada orang yang tidak setuju. Seperti apa yang Paulus katakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah
senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Nah, apologetika Kristen merupakan aspek yang perlu dari kehidupan Kristiani yang sehat, dari kehidupan Kristen yang sehat. Kita semua diperintahkan untuk siap sedia dan diperlengkapi untuk memberitakan Injil dan mempertahankan iman kita. Bisa dibaca di Matius 28 ayat 1-2 dan bandingkan 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Nah, dari bacaan kita tadi ada dua kata kerja Yunani yang perlu diperhatikan dalam ayat di atas, yaitu kata kerja kataireo yang diterjemahkan dengan mematahkan. Dan kata berikutnya adalah kata kerja aix malotijo yang diterjemahkan dengan melawan. Nah, dalam hal ini yang dipatahkan adalah logismos yang diterjemahkan dengan siasat, yaitu cara pikir yang menyesatkan. Sedangkan yang ditawan adalah noema yang diterjemahkan dengan pikiran atau persepsi atau ide. Nah, secara singkat berikut ini saya akan menyajikan 4 fungsi apologetika. Yang pertama, apologetika sebagai pembelaan dan penyerangan. Jadi apologetika itu bukan semata-mata pembelaan defensif, melainkan juga serangan offensif terhadap pikiran, perbuatan orang yang tidak percaya atau para skeptis. Secara defense, apologetika bertujuan untuk menyingkirkan halangan yang membuat orang menjadi percaya. Ya, banyak orang menolak untuk percaya karena mereka mengalami kesulitan, seperti masalah kejahatan dan penderitaan, misalnya masalah inkarnasi, kebangkitan, dan ketidakmungkinan adanya mujizat. Nah, disinilah apologetika berperan menawarkan bukti dan argumen kepada orang agar mereka bisa percaya. Ya. Semua usaha untuk memberikan bukti dan argumen apologetik Kristen tidak akan menjadi klimaks ketika kita hanya berhenti pada taraf membuktikan kebenaran-kebenaran Kristen tanpa melanjutkan dengan memperlihatkan defisiensi ya, pandangan orang-orang non-Kristen. Nah, karena di satu sisi Petrus memerintahkan agar kita selalu bersiap setiap saat, bersiap siaga setiap saat, memberikan pertanggungjawaban iman dari mereka yang meminta. 1 Petrus 3:16. Tetapi di sisi lain Paulus juga menandaskan dengan tegas, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Disinilah fungsi apologetika bukan hanya defensif pembelaan, tetapi juga ofensif atau penyerangan. Ya. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyerangan di sini perlu saya garis bawahi dan tegaskan, bukan berarti sikap buruk atau kasar, melainkan sesuai dengan cara yang ditetapkan. Sikap yang buruk dan kasar dalam apologetik merupakan sikap yang keliru, ya. Karena apologetik harus dilakukan dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Bisa dilihat di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sebagai analogi, kita dapat memakai contoh dalam bidang olahraga tinju. Seorang petinju yang baik tidak hanya bertahan defense dari serangan lawan, tetapi juga melakukan serangan ofensif kepada lawannya. Ya. Petinju yang baik tidak akan menyerang lawan dengan cara-cara sembarangan dan tidak sportif, melainkan melakukannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk jenis olahraga tinju tersebut. Nah, begitu juga dengan apologetik yang baik. Tidak hanya pembelaan tetapi juga penyerangan. Ya, tetapi dilakukan dengan sikap yang lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Serangan merupakan fungsi utama apologetik. Karena itu pembelaan terbaik adalah serangan terbaik. Nah, sekarang yang kedua, saya lanjutkan lagi. Ya. Fungsi apologetik sebagai kegiatan iman dan akal. Ini fungsi yang kedua. Mirisnya beberapa orang telah mengkontraskan antara iman dan akal. Kekristenan seharusnya menempatkan iman dan akal bukan sebagai dua hal yang bertentangan. Rasio dan iman tidak perlu kontradiktif. Bandingkan Ibrani 11 ayat 17 dan ayat yang 19. Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi, dengan rasio kita. Matius 22 ayat 37 mencatat, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kata Yunani untuk akal budi di sini adalah nous, yang berarti rasio atau pikiran. Nah, sebagai seorang Kristen kita seharusnya logis dalam pemikiran, menaruh perhatian dengan berpegang pada kebenaran yang
sungguh-sungguh bukan yang salah, terutama mengenai Tuhan dan apa yang dikatakannya di dalam Alkitab. Dengan demikian yang perlu kita tolak adalah rasionalisme, bukan rasionalitas. Mengapa? Karena rasionalisme adalah faham atau filsafat yang sangat mengagungkan atau meninggikan rasio. Menjadikan akal sebagai penentu kebenaran, bukan Allah atau bukan Alkitab. Ya. Nah, rasionalisme memang menganggap bahwa segala sesuatu harus dinilai berdasarkan rasio, dan jika suatu kebenaran tidak dapat dicerna oleh rasio, maka hal itu tidak dapat disebut kebenaran. Dengan demikian dalam rasionalisme segala hal yang bersifat supranatural dianggap bukan kebenaran dan dianggap tidak ada, termasuk mujizat Allah dan pekerjaan Roh Kudus masa lalu dan masa kini yang tidak dapat dicerna, diterima oleh akal. Ya. Jadi sebenarnya kekristenan bukan anti rasional, perhatikan, tetapi menolak rasionalisme yang menjadikan akal sebagai penentu kebenaran. Ya. Satu-satunya otoritas tertinggi penentu kebenaran yang kita punya diberikan oleh Allah adalah Alkitab. Ya. Kekristenan harus terus berkembang. Kekristenan yang terus berkembang akan selalu menghadapi klaim palsu, distorsi, salah interpretasi atas kitab suci, dan praktek keliru. Karena itu dalam apologetik yang harus diingat adalah bahwa iman dan akal sedang menghadapi musuh-musuh yang sama. Mereka yang mendiskreditkan apologetik sebagai bersifat intelektual dan rasional yang berlebihan harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah bisa menghindari proses berpikir. Karena itu pada dasarnya kita tidak bisa menghindari apologetik. Ya, tetapi yang dapat kita lakukan adalah melakukannya dengan cara yang baik. Dan harus ingat bahwa apologetik yang kita lawan bukan orangnya. Bukan orangnya. Tapi hati, pikiran, ide-ide, dan ketidakpercayaan. Jadi ketika kita melakukan apologetik, kita tidak benci orangnya. Yang kita lawan bukan orangnya, tapi hati, pikiran, ide-ide, dan ketidakpercayaan. Karena sasaran apologetik bukan kemenangan, melainkan kebenaran. Kemenangan, kebenaran. Nah yang ketiga, ya, fungsi apologetik sebagai bukti iman yang bertanggung jawab. Ya. Jadi salah satu bukti iman yang bertanggung jawab itu adalah apologetik. Siap sedialah pada segala waktu, kata Petrus, untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, kata siap sedia dalam ayat ini adalah kata Yunani hetoimos, yang berarti berjaga-jaga, suatu sikap antisipasi, mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan atau keberatan dari orang yang tidak percaya. Nah, berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 15, nyatalah bahwa orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi pertanyaan dan keberatan yang mungkin diajukan. Jadi sebagai orang Kristen yang beriman pada Kristus, kita harus memiliki pengetahuan dan informasi yang benar tentang iman kita. Memiliki kesiapan dan kerinduan untuk membagi kebenaran yang kita percayai, dan selalu siap dengan jawaban yang memadai pada saat kita ditanya tentang suatu pertanyaan tentang iman kita tersebut. Ya. Yang terakhir, fungsi dari apologetika yang saya bagikan di sini adalah apologetik sebagai alat untuk membantu orang Kristen bertumbuh dengan mengenali imannya. Jadi orang Kristen yang mengenali imannya tidak akan menjadi orang Kristen yang ragu-ragu mengenai pengajaran-pengajaran yang salah. Khususnya akhir-akhir ini ada banyak pengajaran-pengajaran salah yang diajarkan oleh para bidat. Ya, sehingga tidak mudah ditipu oleh bidat-bidat tersebut dengan ajaran-ajaran palsu mereka. Ya, yang hari-hari ini semakin masif. Ya. Nah, Allah telah memberikan para pemimpin dalam gereja untuk mengajarkan kebenaran iman Kristen kepada orang-orang percaya sehingga mereka bertumbuh didewasakan. Perhatikan baik. Saya menghimbau, mengingatkan kembali kepada para gembala, para pendeta, para pemimpin Kristen, para teolog, ingat. Anda itu ada bukan karena kebetulan, tapi ditempatkan oleh Kristus. Untuk apa? Untuk mengajarkan iman Kristen. Secara terus-menerus, secara masif. Khususnya esensial iman Kristen. Tidak hanya hal bersifat praktis. Ya. Tetapi esensial iman Kristen harus diajarkan. Ya. Ini semua adalah agar jemaat dapat bertumbuh. Nah, karena itu khusus untuk orang-orang Kristen atau jemaat, seharusnya setiap orang Kristen, jemaat bersedia diperlengkapi dan diperkuat dalam iman sehingga lebih baik dan efektif untuk melayani dan memenangkan orang bagi Kristus. Kenneth Dubois mengatakan, maksud apologis bukan hanya untuk memenangkan argumen intelektual, tetapi untuk membujuk orang agar menyerahkan hidup mereka dan masa depan yang kekal ke dalam kepercayaan Putra Allah yang telah mati untuk mereka. Ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Ted Caball di Apologetic Study Bible, ya, di halaman 20
7. Rasul Paulus mengingatkan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Ringkasnya, apologetika yang diajarkan dan dilakukan dengan benar justru akan bermanfaat bagi orang Kristen. Apologetika yang diajarkan dan dilakukan dengan benar, diajarkan oleh para pemimpin tadi, gembala, pengajar, guru-guru, ya, para pemimpin-pemimpin, para teolog, ya. Kalau mereka mengajarkan dan dilakukan dengan benar, orang-orang Kristen akan bermanfaat bagi orang Kristen tersebut untuk menghadapi wawasan dunia yang menyesatkan atau para bidat-bidat yang mengajarkan pengajaran sesat. Ya. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.